kabar kalian di rumah? Ibu berharap keadaan kalian tentunya baik-baik saja dan tetap kondisi yang bugar ya. Baik, untuk home learning kali ini, Ibu akan membahas mengenai proses latihan blocking pada pementasan teater dramatik dan dress rehearsal. Proses latihan blocking pementasan dramatik ini akan kita bahas yang pertama dulu sebelum dress rehearsal. Sebelum saya jelaskan lebih jauh, tentunya kalian di rumah pasti tahu mengenai blocking dong? Ya, betul sekali. Blocking adalah proses pemindahan pemain dari satu tempat ke tempat yang lain di atas pentas. Jadi, intinya ketika kita melakukan sebuah adegan, usahakan kita tidak membelakangi penonton. Oke, berikutnya adalah blocking memiliki beberapa fungsi. Fungsi yang pertama adalah membangun karakter setiap pemain dalam pertunjukan. Blocking yang kedua adalah menciptakan gambaran panggung yang indah. Kemudian fungsi yang ketiga adalah dengan adanya blocking, pengucapan dialog dari setiap pemain akan terdengar jelas oleh penonton. Oke, itu tadi fungsi dari blocking. Kemudian selain fungsi, blocking juga memiliki syarat-syarat yang baik. Syarat-syarat yang baik pada blocking adalah yang pertama bersifat seimbang. Seimbang di sini maksudnya adalah kedudukan dari setiap pemain harus seimbang, tidak boleh berat sebelah. Jadi kedudukan dari setiap pemain itu tidak boleh berkelompok, tidak boleh berkumpul atau saling berbondong-bondong. Jadi harus seimbang dan tidak berat sebelah. Kemudian syarat yang kedua adalah utuh. Utuh di sini maksudnya setiap pemain harus saling menunjang dan tidak saling menutupi. Kemudian yang ketiga adalah bervariasi. Bervariasi di sini kedudukan dari setiap pemain itu bermacam-macam. Jadi posisi pemain bisa menempatkan dirinya di tengah, di depan, di kanan, ataupun di kiri. Itu yang bervariasi. Lalu syarat yang keempat adalah memiliki titik perhatian. Titik perhatian di sini adalah atau titik pusat yang menjadi pusat pemain atau memudahkan penonton, di mana penonton menemukan titik pusat ketika adegan itu sedang berlangsung. Lalu syarat yang kelima adalah bersifat wajar. Jadi setiap pemain harus memiliki sifat yang wajar ketika melakukan sebuah blocking. Jadi dalam artian tidak boleh dibuat-buat, harus bersifat natural, alami, dan apa adanya. Oke, itu tadi syarat-syarat blocking ya. Kemudian kita masuk mengenai pembagian 9 area panggung pada blocking. Pembagian 9 area panggung pada blocking dibagi menjadi beberapa bagian. Untuk bagian yang pertama adalah itu bagian atas. Bagian atas di sini kita sudah tahu semua, yaitu dibagi lagi menjadi 3. Atas kanan, atas tengah, dan atas kiri. Kemudian pada bagian tengah dibagi lagi menjadi 3, yaitu tengah kanan, tengah, dan tengah kiri. Kemudian pada bagian bawah dibagi lagi menjadi 3, yaitu bawah kanan, bawah tengah, dan bawah kiri. Kemudian yang paling bawah lagi tentunya audiens atau penonton. Oke, untuk itu pembagian 9 area panggung pada blocking. Saya rasa kalian di rumah juga sudah tahu, ya. Baik, kemudian kita akan masuk ke komposisi. Komposisi tentunya ada hubungannya juga dengan blocking. Komposisi di sini yang dimaksud adalah pengaturan pemain di atas pentas, gitu ya, atau kedudukan setiap pemain di atas pentas tentunya. Jadi ketika tinggi rendahnya pemain dalam keadaan diam, kemudian posisi pemain itu sangat menentukan. Itu yang dinamakan dengan komposisi. Kemudian komposisi dibagi menjadi 2, yaitu komposisi simetris dan komposisi asimetris. Komposisi simetris yang dimaksud adalah komposisi pembagian perannya atau pemainnya ini harus sama, harus seimbang, harus benar-benar sama persis gitu ya, tidak boleh berat sebelah, tapi harus sama. Itu ibarat sebuah cermin yang di belah tengah, jadi harus benar-benar sama. Kemudian komposisi asimetris ini komposisi yang tentunya tidak sama persis, tidak sama bagiannya, karena menonjolkan beberapa bagian-bagian tertentu saja. Kemudian kita masuk keseimbangan. Keseimbangan di sini masih ada kaitannya dengan blocking. Keseimbangan adalah pengaturan pemain di atas panggung yang sudah ditata sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan sebuah ketimpangan.
Keseimbangan dibagi lagi menjadi dua, yaitu komposisi yang seimbang dan komposisi yang tak seimbang. Komposisi yang seimbang adalah jumlah pemain di sebelah kiri tentunya berbeda dengan jumlah pemain yang di sebelah kanan. Jumlah pemain yang di sebelah kiri itu jumlah pemainnya lebih banyak dibandingkan jumlah pemain yang di sebelah kanan hanya pemain tunggal, di mana pemain tunggal ini mengambil jarak untuk memanfaatkan area panggung yang kosong. Kemudian komposisi yang tak seimbang di sini adalah kedudukan pemain yang berat sebelah sehingga area panggung yang lain nampak kosong seperti itu. Kemudian fokus di sini juga masih ada kaitannya dengan blocking. Hal yang paling penting diperhatikan oleh seorang sutradara adalah perhatian penonton. Perhatian penonton di sini dapat difokuskan dengan cara menjaga bagaimana dari setiap para pemain itu dapat terlihat dengan jelas oleh penonton dan dapat menguasai panggung di setiap adegan. Itu yang dimaksud dengan fokus. Ada beberapa prinsip dasar sebagai petunjuk dalam menempatkan posisi dan mengatur pose pemain. Yaitu yang pertama adalah pose arah hadap pemain. Pose arah hadap pemain di sini, jadi pemain yang satu dengan yang pemain yang lain itu saling berhadap-hadapan, gitu ya. Jadi berhadapan, tidak saling membelakangi penonton. Kemudian yang kedua adalah gerak langkah pemain. Gerak langkah pemain di sini maksudnya adalah ketika seorang pemain bergerak melangkah ke kanan, bergerak melangkah ke kiri, atau ke depan, atau ke belakang, dan lain sebagainya. Itu pose gerak langkah pemain. Kemudian yang ketiga adalah pose menunjuk. Pose menunjuk di situ maksudnya adalah menunjuk, apakah menunjuk ke seseorang, atau benda, atau hal yang lainnya. Seperti itu pose menunjuk. Kemudian cara memegang piranti. Cara memegang piranti di sini, piranti yang dimaksud adalah sebuah benda. Saya mengambil contoh cara memegang piranti adalah mengangkat sebuah telepon. Jadi mengangkat sebuah telepon di sini, teleponnya sebuah benda. Kemudian bagaimana cara kita memegang sebuah telepon itu, gitu ya? Tentunya dengan menggunakan ekspresi. Jadi ketika kita mendapatkan kabar dari isi telepon itu, apakah kabar duka cita, atau sukacita, atau kabar gembira, tentunya kita ada ekspresi kita, ada penghayatan kita terhadap isi telepon itu. Itu cara memegang piranti. Kemudian yang terakhir, prinsip terakhir adalah aktor saling kontak. Aktor saling kontak di sini ketika aktor yang satu dengan aktor yang lain ada komunikasi. Nah, di situ aktor yang satu dengan aktor yang lain bisa saling bertatap-tatapan, saling lihat-melihat, dan adanya kontak seperti itu. Yaitu tadi beberapa prinsip dasar sebagai petunjuk dalam menempatkan posisi dan mengatur pose pemain. Kemudian kita masuk ke stop and go. Stop and go di sini adalah proses latihan menghafal naskah secara keseluruhan atau perbagian. Jadi tidak bisa secara menyeluruh ataupun perbagian-bagiannya. Jadi stop and go di sini yang saya maksud adalah ketika pemain melakukan sebuah adegan, kemudian tiba-tiba sutradara menghentikan adegan tersebut sebentar karena sutradara tersebut ingin memberikan sebuah arahan atau masukan terhadap adegan yang diadegankan oleh pemain. Kemudian pemain melanjutkan adegannya kembali. Nah, melanjutkan adegannya kembali di sini adalah go-nya, gitu ya. Jadi itu yang dimaksud dengan stop and go. Beberapa hal yang harus diperbaiki dalam proses latihan stop and go ini adalah yang pertama, penghayatan karakter dan ekspresi dari setiap pemain. Lalu yang kedua adalah blocking pemain yang harus disesuaikan, yaitu tadi tidak membelakangi penonton. Kemudian adanya kerjasama antar pemain, kemudian teknik timing yang baik secara individual maupun kelompok, dan yang terakhir adalah keselarasan adegan. Kemudian kita masuk ke run trope. Run trope di sini adalah proses latihan menghafal naskah lakon sudah secara keseluruhan, bukan perbagian lagi. Jadi run trope di sini adalah ketika seorang pemain melakukan adegan dari awal sampai akhir tanpa menggunakan naskah, tanpa melihat naskah lagi. Seperti itu. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh seorang sutradara dalam melakukan run trope di sini. Yaitu yang pertama, perpindahan adegan atau
babak yang satu ke babak yang lainnya, kemudian hubungan karakter antara pemain yang satu dengan pemain yang lain, adanya kerjasama antar pemain, kemudian adanya pesan yang ingin disampaikan oleh penulis cerita, kemudian penghayatan peran dari masing-masing pemain, kemudian ketepatan dialog, kemudian blocking pemain yang sesuai, kemudian tensi dramatik, dan yang terakhir adalah irama. Selanjutnya kita akan masuk ke dress rehearsal. Dress rehearsal di sini adalah latihan pertunjukan untuk mementaskan untuk memberikan sebuah nuansa pementasan yang sesungguhnya kepada setiap pemain dan kru yang mendukung. Dress rehearsal di sini juga sangat berkaitan dengan gladi kotor dan gladi bersih. Gladi kotor di sini adalah proses tahapan kedua dan ketiga yang dapat dilakukan sebanyak 2 atau 3 kali. Kemudian pada tahapan gladi kotor di sini, seorang sutradara memberikan sebuah evaluasi atau penilaian terhadap pemain yang melakukan sebuah adegan dan kru-kru pendukung yang lainnya. Dan ketika seorang sutradara itu memberikan sebuah evaluasi atau penilaian, di mana setiap pemain dan kru yang mendukungnya itu memiliki sebuah waktu yang ada untuk memperbaiki atas kesalahan-kesalahan yang sudah mereka lakukan, ya, itu untuk gladi kotor. Kemudian untuk gladi bersih ini merupakan proses tahapan akhir, di mana di dalam gladi bersih ini tidak ada lagi evaluasi dari sutradara. Yang berikutnya, fungsi catatan lisan dan tulisan kepada pemain dan kru setelah melakukan dress rehearsal adalah fungsi yang pertama itu tentunya sebagai bentuk edukasi, sebagai bentuk pendidikan. Lalu yang kedua adalah masalah itu fungsinya yang kedua, masalah itu bisa terjadi kapan saja dan pasti setiap masalah itu pasti ada. Kemudian fungsi yang ketiga adalah memberikan apresiasi dan penghargaan kepada para pemain dan kru yang mendukung atas kerja keras dan jeripayah mereka. Ya, jeripayah mereka ketika mereka melakukan sebuah pertunjukan. Setelah melakukan dress rehearsal, setiap pemain dan kru pendukung diberikan waktu untuk beristirahat dan mempersiapkan diri mereka untuk pementasan yang sesungguhnya. Membuat sebuah pertunjukan teater sebagai proses menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Demikian materi mengenai proses latihan blocking pada pementasan teater dramatik dan dress rehearsal yang sudah Ibu jelaskan dari awal sampai akhir tadi. Semoga apa yang sudah Ibu berikan sangat bermanfaat bagi kalian semua di rumah. Dan tetap jaga kesehatan, kondisi tubuh yang baik, pola makan yang teratur, istirahat yang cukup, cuci tangan, selalu menjaga kebersihan, dan tentunya berdoa kepada Tuhan. Terima kasih.